Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, netizen, selamat malam, selamat beristirahat. Insyaallah mudah-mudahan istirahat kita pada kesempatan malam hari ini, malam Ramadan ini menjadi istirahat yang baik, dan insyaallah juga kita dalam melaksanakan puasa di esok hari mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Saudara-saudaraku netizen yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Insyaallah mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian netizen yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang suatu kisah. Mungkin kisah ini banyak sekali beredar di TikTok, banyak juga beredar di YouTube dan di Facebook dan segala macamnya. Cuman saya cerita singkat saja. Ada sebuah pesawat terbang yang mengangkut seorang ulama dari Indonesia. Tiba-tiba pada saat itu di dalam pesawat dia berjumpa dengan salah seorang misionaris pada saat itu, duduk bersampingan. Lalu bercerita, ya kan? Sang misionaris ini memakai pakaian menutup aurat, begitulah dia. Lalu pada saat itu juga ditanya memakai bahasa Inggris karena si teman tadi orang asing kan, ditanya memakai bahasa Inggris. Lalu dia menjawab bahasa Indonesia kan. Lalu setelah itu bercengkarang, ngobrol dan segala macamnya. Selesai itu, ya kan, bercerita tentang agama karena tadi teman bicaranya adalah seorang seorang ustaz, ya. Lalu setelah itu juga sang ulama tadi ini, ya kan, bercerita sama seorang, sebetulnya dia tidak tahu bahwa seorang ini seorang yang misionaris begitu. Lalu bercerita masalah Al-Quran, ya kan. Lalu dites oleh seorang ulama ini membaca Al-Quran. Sang misionaris pun mampu membaca Al-Quran. Ternyata beliau itu hafal Quran. Dan ditanya juga masalah tafsir Al-Quran. Lalu si beliau itu adalah orang yang mengerti tafsir Al-Quran dan malah hafal tentang tafsir Al-Quran itu begitu. Lalu netizen yang saya hormati, yang jadi unik dari kisah ini adalah ketika si misionaris tadi ini pesawat mau turun, rupanya ketika itu dia mengambil tasnya jatuh. Tak sengaja dia mengambil, ada kalung yang dipakainya. Kalung itu bersimbolkan salib, yaitu agama Nasrani. Lalu sang misionaris itu berkata kepada seorang muslim itu, jangan salah sangka dulu, katanya, ini adalah kalung pemberian anak saya, katanya begitu. Dulu memang agama saya Nasrani, katanya begitu kan. Lalu setelah itu sang ulama ini berbicara, mengajukan pertanyaan kepada sang misionaris tersebut, berarti Anda sekarang ini muslim? Oh, tidak juga, saya belum Islam, katanya begitu. Padahal diketahui seorang misionaris ini adalah seorang yang hafal Quran, seorang yang mengerti tafsir, malah hafal tafsir dan segala macamnya. Lalu kisah unik dari situ, ya kan, bisa kita ambil bahwasanya seorang yang pintar, seorang yang hafal Quran, dan seorang yang mengerti tafsir, seperti banyak sekali orang yang di luar sana, misalnya banyak sekali orang di negara luar yang mungkin hafal Quran,
yang mungkin hafal tafsir dan segala macamnya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang ada di luar sana yang hafal tentang agama Islam, tapi tidak Islam. Malas ada seorang peneliti dari Jerman itu tinggal di pondok pesantren selama 1 tahun penuh, ya kan? Orang sholat dia ikut sholat, dia orang puasa di pesantren tersebut dia ikut puasa. Namun kalau ditanya, apakah Anda sudah masuk Islam? Tidak. Apa yang menjadi hal yang penting dari situ? Hidayah. Maka sebetulnya hidayah Allah ini sangat mahal harganya. Kenapa? Kita sadar tidak? Ya kan? Kita saling menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini yang mempunyai nilai ibadah hanya untuk mendapatkan karomah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari akal sehat kita? Tiada yang menggerakkan, pasti ada yang menggerakkan. Itulah hidayah tersebut. Orang di luar sana masih banyak lagi yang memikirkan pekerjaannya. Tidak sempat meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang di luar sana yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa dia menyadari bahwasanya hari akhirat itu akan datang kepadanya. Banyak juga orang muslim yang di luar sana berbuat jahat, mengambil hak orang lain tanpa memikirkan apa yang bakal terjadi kepada dirinya. Tapi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah ceritakan di video sebelumnya yang masalah berandal, malaikat Ridwan dan malaikat Malik berdebat mana yang dimasukkan ke surga atau di neraka, kan begitu kan? Rupanya lebih dekat dia menuju tempat taubatnya. Itulah sebetulnya yang dikatakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang beribadah, banyak juga orang menyumbang ke masjid, namun ada hal di sebalik itu yang dilakukan. Banyak juga orang yang beribadah ke masjid tiap hari, tiap waktu. Dia juga pergi ke masjid, sholat berjamaah, namun ada yang dia pamerkan. Banyak juga orang yang berbuat baik. Banyak juga orang yang selama ini ingin dipuji-puji, ingin diaku-akukan, ingin disanjung-sanjung agar supaya dia alim ulama dan segala macamnya. Maka itu adalah orang yang belum mendapatkan hidayah full dari Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian netizen yang saya hormati. Karena Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi kepada kita umat Islam itu dengan 3 cara. Ya kan? Tapi cara yang ketiga inilah sekarang yang kita dapatkan namun kita tidak sadar akan itu. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi kepada Nabi Musa itu pada waktu Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan Firaun pada zaman itu. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Itulah Al-Qur'an yang sering kita baca, yang sering kita tafsirkan dan sering kita kita ambil tuntunan-tuntunan untuk agar kita bisa mampu membawa agama ini dan diri kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi kepada kita umat Muhammad ini melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini sangat mahal. Maka jagalah mahal itu. Tiba-tiba misalnya kita hitung-hitung, ya kan, apa perbuatan baik yang kita lakukan. Terkadang perkara menghitung perbuatan baik inilah yang Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Kenapa? Terkadang kita nyumbang misalnya ke masjid ada 15-20 juta. Kita rasa aku udah nyumbang ke masjid, udah sering segala macam. Itulah sebetulnya ibadah yang terhitung, itulah yang tidak menjadi hal yang mampu memuliakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut konsep saya pribadi, beribadah itu buat saja. Lakukan saja semana kita mampu. Kalau toh misalnya kita mentok, kita ada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membimbing jalan kita. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Buat dengan tenagamu. Tidak punya tidak punya harta, tidak apa-apa. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
Kata Al-Quran, jihad itu bukan dari harta saja, tapi dari jiwa, raga, dari tenaga dan segala macamnya. Tidak bisa menyumbang pinomat harta, tidak bisa harta pinomat gagasan, pikiran. Tidak bisa itu, doakan saja. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita buat mempunyai nilai ibadah yang sangat penting bagi kita. Itulah cara Allah memberikan hidayah kepada manusia. Hidayah ini sangat mahal, saudara-saudaraku netizen yang saya hormati. Maka oleh karena itu, mahalnya hidayah ini, maka jaga itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah akan jaga kita. Terkadang kita berpikir dulu, ya kan? Kita sangat sibuk, disibukkan oleh hal-hal yang membuat kita sangat sepele dengan perbuatan yang bernilai ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk sering bertahajud, untuk sering i'tikaf di masjid, untuk sering memasukkan 1.000, 2.000 ke kotak infak di masjid. Insya Allah mudah-mudahan dorongan-dorongan itulah yang mampu menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita lakukan, kalau hitung-hitung semua imbalan, tidak ada nilai karomah yang ada dalam itu. Misalnya, seperti saya tidak punya harta, paling tidak video yang saya unggah ini mampu sedikit mengajak, walaupun tidak menggurui, karena saya orangnya tidak mau menggurui orang lain. Saya cuma ingin belajar, sharing, cerita-cerita saja. Insya Allah mudah-mudahan hidayah itu sangat mahal. Mahalnya hidayah itu harus kita iringi dengan rasa sungguh-sungguh. Banyak sekali Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat dan lain sebagainya. Pernahkah kita berpikir untuk membayar itu dengan nilai ibadah yang kita lakukan? Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah tidak harapkan itu kepada hambanya. Allah hanya harapkan hambanya ini tidak ingkar. Allah hanya harapkan hambanya ini bertakwa kepadanya. Dengan apa? Dengan hidayah yang selalu diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan mahalnya hidayah ini adalah sesuatu hal yang mampu memotivasi diri kita di bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku sekalian netizen yang saya hormati, Ramadan ini surga dibuka lebar-lebar. Artinya apa? Kita disuruh seluas-luasnya untuk melakukan seluruh ibadah yang mempunyai nilai pahala. Neraka ditutup serapat-rapatnya. Artinya apa? Kita disuruh untuk meninggalkan segala hal yang berbau maksiat. Syaitan diikat. Artinya apa? Sifat-sifat yang mengandung godaan setan itu harus bisa kita tinggalkan. Artinya setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, insya Allah ini adalah Ramadan yang berarti bagi diri kita. Walaupun tidak tahu kita, tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan tersebut. Nasrum minallah wa fatsum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.